Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial. Belajar bersama seputar kerusakan handphone. Sekarang ini saya ada handphone Oppo A12 dan kasusnya LCD-nya ini rusak atau pecah ya. Dan ini masih menyala tetapi kecerahannya redup sekali dan kemudian sebagian masih kelihatan karena retak di bagian dalamnya ya. Kemudian di sini saya ingin berbagi tutorial ringan saja bagaimana caranya mengganti LCD pada Oppo A12 ini. Ya, ini LCD-nya sudah saya siapkan. Sebentar kita buka dulu. Jadi di sini kita berbagi tutorial ringan saja buat teman-teman pemula khususnya bagaimana caranya mengganti LCD pada Oppo A12. Ya, ini LCD-nya sudah kita buka. Dan tambahan info lagi, jadi untuk LCD Oppo A12 ini bisa juga kita pasang pada Oppo A7 dan A53. Dan mungkin ada persamaan lainnya barangkali ya. Jadi hanya sebatas itu yang saya tahu. Oke, LCD-nya bisa kita selamatkan dulu, kita amankan dan kemudian kita lanjut di proses selanjutnya. Jadi proses selanjutnya atau langkah selanjutnya kita bisa bongkar dulu handphonenya. Jangan lupa SIM tray-nya kita keluarkan. Dan kemudian kita bisa bongkar backdoor-nya ya. Dan untuk backdoor Oppo A12 ini tidak menggunakan lem. Kita bisa congkel saja atau kita bisa gunakan kuku. Dan kalau masih rapet kita bisa siapkan pick tipis seperti ini. Kita mulai dari lubang SIM tray dan kemudian kita cari celah saja seperti ini. Dan sesudah renggang kita bisa gesrek saja menggunakan kuku seperti ini. Dan ini cukup mudah ya. Jadi untuk Oppo A12 ini backdoornya tidak dilem, jadi cukup mudah. Dan hati-hati, di sini ada pinjer ya. Di dalam ada fleksibelnya seperti itu. Kita harus hati-hati. Kita bisa membukanya seperti ini dan kemudian lanjut bongkar penutup mesinnya. Kita bisa bongkar penutup mesinnya atau kalau kita tidak mau ribet, ini pinjernya bisa kita dorong saja dari backdoornya. Kita lepaskan dulu seperti ini ya. Kita dorong agar pinjernya ini terlepas dari backdoornya. Jadi ini cukup mudah ya. Tidak susah ketika kita melepas bautnya ya. Kemudian kita bisa buka penutup mesinnya. Ini ada beberapa baut di situ, bisa kita bongkar saja bautnya. Oke, kita tinggal lepaskan saja seperti ini ya, cukup mudah ya. Kemudian soket baterainya bisa kita lepaskan. Ini soket fleksibel dari LCD. Kemudian pinjernya bisa kita lepaskan. Lanjut untuk langkah selanjutnya, sebelum kita pasang wajib ya, ini hukumnya wajib, kita tes dulu LCD-nya. Jadi sebelum kita pasang, kita lem secara permanen, kita wajib tes dulu LCD-nya. Pastikan LCD-nya bagus, gambarnya bagus, kemudian kecerahannya juga bagus. Fungsi dari touchscreen-nya semua berjalan dengan normal ya. Karena biasanya LCD ini tanpa garansi ya, asal sudah dilem, segel sudah rusak, ini garansinya akan hangus. Jadi kita harus hati-hati. Pastikan dulu kita tes semuanya secara maksimal agar nanti ketika LCD-nya ini ada yang error bisa kita retur kembali ya. Dan pastikan segel tidak rusak. Oke, kita akan tes. Ini agak sedikit redup ya, lumayan redup ya untuk kecerahannya. Sebentar. Oke, sudah mantap ini ya. Oke, kita bisa cerahkan dulu biar kelihatan ya. Ini untuk kontrasnya berjalan dengan normal. Kemudian kita bisa tes sepuasnya di sini. Pelan-pelan kita ulang lagi dan pastikan semua
bagus, tidak ada kendala, tidak ada yang error ya. Pengetikan keyboard dan kemudian yang lain-lainnya semua normal ya. Ini saya kira sudah mantap ya, semuanya sudah bagus, sudah mantap, tidak ada yang cacat, tidak ada yang error, mantap. Oke, kita matikan kembali dan kita lanjut, tinggal kita pasang ya LCD-nya. Kita lepaskan dulu dan LCD-nya bisa kita amankan dulu. Kemudian sebelum memasang kita bisa bongkar dulu untuk baterainya, kita lepaskan. Ini baterainya kita tarik saja seperti ini, dan kemudian apabila baterainya ini jadi bengkok seperti ini tidak masalah, kita luruskan saja, kita rapikan kembali. Dan biasanya untuk baterai Oppo ataupun baterai Vivo ini aman ya, walaupun nekuk-nekuk. Kemudian ini fleksibel LCD-nya. Di sini kita tinggal lanjut saja. Kita buka atau kita bongkar LCD-nya ya. Kita bisa gunakan blower, kita panasi. Ini saya menggunakan cairan penghancur lem. Ini biasanya memudahkan LCD-nya ya, gampang kita lepas. Kita kasih cairan seperti ini ya. Dan di sini yang kita akan bongkar adalah LCD rusak ya. LCD sudah rusak, jadi kita main kasar saja, yang penting LCD-nya ini terbuka. Karena memang LCD-nya rusak dan ingin diganti ya. Oke, kita panasi dulu saja sebentar. Seperti biasa, langkah-langkahnya seperti ini. Kita panasi gunakan blower, anget-anget saja. Kita panasi secukupnya. Dan kemudian kita bisa congkel saja ya. Kita bisa congkel saja seperti ini. Ya, jadi misalnya rusak juga tidak masalah ya. Memang LCD sudah rusak dan memang ingin kita ganti ya. Yang penting kita lepaskan saja, kita gesrek saja. Dan untuk cairan penghancur lem tadi itu memudahkan, lemnya itu mudah terlepas seperti ini ya. Dan ini LCD sepertinya sudah pernah diganti ya, kita letakkan saja. Oke, dan kita lanjut sekarang bersihkan frame-nya atau dudukan dari LCD-nya ya. Kita bisa bersihkan di pinggirannya karena sisa-sisa lemnya ini banyak sekali. Untuk dudukan LCD-nya ini tipis ya untuk Oppo A12, jadi kita harus bersihkan seperti ini. Kita bersihkan sampai bersih sisa-sisa lemnya. Dan ini memang handphone ini sebelumnya sudah pernah ganti LCD juga, jadi lemnya agak lumayan banyak dan blebotan. Kita harus bersihkan agar nanti ketika kita pasang LCD dengan LCD yang baru itu bisa presisi ya, bisa rapi, bisa rapat dan presisi tentunya. Oke, kita bersihkan saja seperti ini. Pastikan semuanya bersih ya. Pastikan semuanya bersih, dan ini saya kira sudah bersih. Kemudian sebentar, ini mejanya kita bersihkan dulu ya agar lebih mudah kita kerjanya. Dan di sini kita tinggal siap ngelem ya. Jadi tinggal siap ngelem. Oke, sekali lagi buat teman-teman teknisi pemula khususnya, simak saja, tonton terus videonya, jangan di skip karena kita di sini belajar bersama-sama. Oke, kita siapkan lemnya, kemudian gelang karet ini nanti bisa buat ngikat setelah kita lem ya. Lanjut, kita olesin lemnya saja secukupnya, di pinggirannya saja, karena ini memang dudukan dari LCD-nya ini tipis sekali ya, hanya di pinggirannya saja. Kita kasih lem secukupnya saja. Dan ini biasanya sudah kuat ya. Oke, kita tinggal tempel LCD-nya. Nah, ini ada semacam busa kayak gini, buang saja. Lalu jangan lupa untuk segelnya, ini kita buang saja segelnya agar tidak ngeganjel ya. Dan kita tinggal tempel saja seperti ini. Masukkan fleksibelnya.
posisikan ya, cek kanan kiri atas bawah. Kalau sudah presisi kita tinggal rapikan, tekan-tekan seperti ini ya. Jadi ini memang harus teliti sekali, tidak boleh ngegeser. Kemudian kalau ada sisa-sisa lemnya seperti ini bisa kita gosok-gosok, kita bersihkan. Ini lem yang belepotan ya. Oke. Dan di sini kita akan langsung merapikan saja, langsung merakit saja ya. Jadi nanti ngikatnya itu setelah kita rakit selesai, kemudian kita ikat menggunakan karet. Jadi ini sekalian saja. Kita tempel baterainya, kita pasang semuanya, lalu kita tutup kembali ya. Kita tutup kembali. Ini pinjernya kita pasang. Lalu sebentar, ini pinjernya ada di atas penutupnya ya, penutup mesin ya, seperti ini posisinya. Kita rapikan saja. Kemudian kita tinggal baut ulang. Dan sekali lagi tambahan informasi tadi ya. Jadi untuk LCD ini bisa dipakai di beberapa tipe, A5S, A7, A12. Dan mungkin ada persamaan yang lainnya, saya kurang tahu ya. Sejauh ini saya hanya tahu untuk A12, A7 dan A5S. Ini satu LCD ya. Oke, setelah kita baut rapi, backdoornya kita pasang kembali ya. Kita tekan pelan-pelan, rapikan, rapatkan backdoornya pelan-pelan saja ya, jangan terlalu kenceng nekannya, ngeri LCD-nya karena lemnya belum kering ya. Oke, lanjut di sini kita nyalakan dulu ya. Setelah kita baut, setelah kita rakit kembali, setelah kita pasang backdoornya, kita akan tes dulu ya. Kita tunggu masih loading. Dan ini sisa-sisa lem di pinggirannya ini bisa kita bersihkan saja seperti ini agar tidak belepotan. Oke, sudah. Kita coba lagi, sudah menyala ya. Kita pastikan semuanya bagus ya, kecerahan oke, mantap. Saya kira masih normal dalam posisi semula, tidak ada masalah setelah kita rapikan kembali ya. Oke, masih mantap. Kita matikan lagi dan kemudian kita ikat gunakan gelang karet. Oke ya, kita tinggal ikat saja gunakan gelang karet seperti ini. Dan kemudian nanti bisa kita diamkan kurang lebih 1 jam ya. Biasanya dengan waktu 1 jam kita ikat menggunakan karet seperti ini, itu biasanya lemnya sudah kering dan LCD-nya sudah presisi dan siap digunakan ya. Kita selesaikan dulu proses mengikatnya. Jadi kita cukup gunakan gelang karet saja untuk mengikat seperti ini. Dan sekali lagi kita butuh waktu 1 jam, kita diamkan ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya, Solder Beku Tutorial. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobek Nota.